Kali ini kita bakalan bahas komputer generasi ayam bisa diem gak lo? Halo semuanya, balik lagi sama aku Anissa Putri di video vlog yang ketiga. Nah teman-teman, kali ini aku gak sendirian, sudah ada teman-teman aku. Hai teman-teman. Hai. Nah teman-teman aku ini juga dari IT Telkom Surabaya loh. Perkenalkan diri kamu dong. Halo, nama aku Muhammad Faradi Martino, aku biasa dipanggil Dandi. Hai, nama aku Safira Yanuar, biasa dipanggil Safira. Hai, aku Fitra Abdul Gunawan, bisa dipanggil Billy. Halo, nama aku Muhammad Reza Ramadhan Putra, biasa dipanggil Reza. Di vlog kali ini, sesuai judul vlog yang ketiga, kita bakalan bahas generasi komputer dari generasi ketiga. Mau tahu kelanjutannya? Check it out! Sebelum masuk ke pembahasan seputar komputer generasi ketiga, kenalan dulu yuk sama istilah komputer. Sebenarnya apa sih komputer itu? Nah, dikutip dari laman Wikipedia, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Bener banget, kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang komputer, sebenarnya komputer tuh ada beberapa generasi sih guys. Faktanya sih, komputer terbagi jadi 5 generasi. Generasi pertama terjadi sekitar tahun 1940-an, generasi kedua sekitar tahun 1950-an, generasi ketiga pada tahun 1960-an, kemudian generasi keempat pada tahun 1970-an, dan yang terakhir generasi kelima yaitu pada saat sekarang ini. Nah, bener banget Reza. Wah, ternyata komputer terbagi jadi 5 generasi ya? Ya Nis, bener banget. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita lebih berfokus pada generasi ketiga. Kira-kira dalam generasi ketiga tuh terdapat apa aja sih guys? Komputer generasi ketiga terjadi tepatnya pada tahun 1964 sampai 1971. Kalian tahu nggak sih ciri khas dari komputer generasi ketiga tuh apa? Emangnya apa, Sof? For your information nih, perkembangan integrated circuit merupakan ciri khas dari komputer generasi ketiga. Ukuran transistor dibuat lebih kecil dan diletakkan pada slip silikon atau biasa disebut dengan semikonduktor yang secara drastis meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputer. Dan juga pada generasi komputer yang ketiga ini, komputer untuk pertama kalinya bisa diakses oleh masyarakat karena memiliki ukuran yang lebih kecil dan harga yang lebih murah dari generasi sebelumnya. Nah, bener banget. Untuk kelebihan dari komputer generasi 3 sendiri juga banyak loh. Contohnya, lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya, lebih handal dari generasi sebelumnya, menggunakan daya yang lebih sedikit, menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan dengan 2 generasi komputer sebelumnya, kecepatannya yang lebih baik dan bisa menghitung data dalam nanodetik, menggunakan kipas untuk pembuangan panas agar mencegah kerusakan, biaya pemeliharaan lebih rendah karena kerusakan hardware yang jarang, dan digunakan untuk tujuan umum. Loh, nggak cuma itu doang sih. Komputer generasi ketiga juga mempunyai kelebihan yang lain, yaitu dapat digunakan untuk bahasa tingkat tinggi, penyimpanan data yang lebih baik, fleksibel sampai batas tertentu, lebih murah, akurasi yang lebih baik, produk komersial meningkat, dan menggunakan mouse dan keyboard untuk input. Wah, generasi ketiga banyak banget ya kelebihannya. Ngomong-ngomong, kekurangannya ada juga nggak sih? Pastinya ada dong. Untuk kekurangan dari generasi 3 ini, yaitu ukuran fisiknya masih besar, pemakaian rumit, bagian dalam atau sirkuitnya masih berukuran besar, serta menghasilkan panas yang berlebihan seperti pada komputer generasi sebelumnya. Evolusi komputer ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran komponen, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas kecepatan input-output.
Satu faktor yang berpengaruh besar dalam peningkatan kecepatan prosesor adalah dengan penyusutan ukuran komponen prosesor mikro. Hal ini mengurangi jarak antara komponen dan karenanya dapat meningkatkan kecepatan. Komputer generasi ketiga menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen di dalam sirkuitnya, menggantikan penggunaan transistor tunggal yang selain memakan tempat, juga menghasilkan panas yang berpotensi merusak komponen inti komputer. Hal ini juga menjadi sebuah perbedaan yang signifikan dari komputer generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Karena komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunanya. Lalu, untuk generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum dan keduanya juga mudah terbakar. Untuk perbedaan dari generasi ketiga dan generasi terbaru atau generasi keempat dan kelima juga sangat terlihat loh. Pada generasi keempat, komputer didesain lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Sedangkan generasi kelima ya belum terwujud sih karena generasi ini merupakan generasi impian di masa depan. Oh, jadi itu perbedaan dari komputer generasi ketiga dan yang lainnya. Ternyata perbedaan dan perubahannya sangat cepat ya. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup menambah pengetahuan kalian belum? Ya, intinya sih perkembangan teknologi pada dasarnya memang cepat sekali ya. Kita sebagai generasi milenial jangan sampai ketinggalan zaman. Kita harus melek teknologi dan tentunya harus berbanyak ambil sisi positifnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Keep respect and happy vlogging. Dadah! Langsung.